materi ini mungkin lebih ringan daripada yang tadi ya. Tadi diskusinya berat, ilmunya dalam. Ini kita uh, supporting untuk pasien-pasien kita. Ya. Jadi saya akan membawakan di sini materi tentang integrating nutrition into surgical practice. Jadi bagaimana kita memasukkan nutrisi itu dalam melakukan pelayanan atau memanage pasien-pasien kita. Dan sekarang dikenal dengan nama ERAS Method ya. ERAS itu Enhanced Recovery After Surgery ya. Untuk sesi ketiga ini saya berterima kasih kepada PT Ebert yang sudah mensponsori kami di onkologi untuk acara SSOGS. Ya, kalau kita lihat di mana sih peran nutrisi itu, data menunjukkan bahwa kalau kita memberikan intervensi dini dengan ONS, jadi kita biasa sebut dengan oral nutrition supplement atau ONS, maka kita bisa lihat kalau ONS itu secara perioperatif diberikan akan menurunkan risiko komplikasi. Kemudian juga mengurangi secara signifikan lamanya rawat inap dan menurunkan secara signifikan rata-rata rawat inap dalam 30 hari. Jadi itu ya. Angkanya sudah banyak dipublikasikan. Saya kira ini sudah menjadi suatu data yang evidence based ya. Kemana kesini ya, sorry. Nah, di mana prinsipnya? Jadi dalam manajemen ERAS ini, jadi mengintegrasikan nutrisi ke dalam manajemen pasien secara keseluruhan. Jadi kita jangan hanya ingat operasinya saja, jangan hanya ingat kemoterapinya saja, tapi kita juga mengingat ada komponen supporting nutrisi di sana. Ya. Kemudian kita biasa puasa pre-op gitu ya. Sama sekali tidak pernah berpikir bahwa pasien itu acara ketiga yang mulainya jam 4 sore, tapi puasanya dari kemarin malam gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir, ini benar dah ya? Jadi sudah tidak benar ya. Karena kita ingat pengisian lambung cuma 4 jam kan, sehingga menghindari puasa praoperasi dalam waktu lama. Ini harus kita reevaluasi kembali ya. Kemudian ada lagi ilmu yang baru sebenarnya, memang tidak ada di sini, tapi yang baru mungkin memasukkan glukosa. Nah itu masih belum kuat evidennya ya, masih C kategorinya itu kalau tidak salah, sehingga nggak saya bahas di sini. Kemudian penetapan kembali pemberian makanan oral sedini mungkin setelah operasi. Jadi setelah pasien itu bangun, ya berikanlah makanan oral sedini mungkin. Kemudian memulai terapi nutrisi sejak dini apabila risikonya sudah jelas. Siapa saja yang mendapatkan risiko tinggi itu nanti ada di belakang slide ya. Kemudian yang penting juga adalah kontrol metabolisme misalnya glukosa darah. Jadi post-op cek DL gitu ya. Post-op cek DL karena operasinya mungkin berdarah begitu ya. Kita lupa glukosa darah sebenarnya kita patut hitung ya. Siapa tahu pasiennya ada gangguan metabolisme ya yang kita nggak tahu. Nah, pengurangan faktor-faktor yang memperburuk atau terkait stres atau mengganggu fungsi gastrointestinal. Mungkin ini tidak banyak pada kita ya di onkologi. Kemudian meminimalkan waktu penggunaan agent paralitik. Ya ini pentingnya kita berkoordinasi dengan sejawat anestesi. Kemudian mobilisasi dini dan memfasilitasi sintesis protein dan fungsi otot. Di sini maksudnya adalah bagaimana pasien itu setelah selesai operasi kita encourage untuk memulai aktivitas untuk menjaga otot dan sintesis proteinnya ya. Kemudian kita juga harus mengoptimalkan kondisi pasien ya menurut ESPEN ya, European Society of Parenteral and Enteral Nutrition ini dari Eropa, untuk mengoptimalkan kondisi gizi pasien melalui nutrisi ringan jangka pendek. Ya ini 7-10 hari harus dipertimbangkan. Dan apabila dari awal kita tahu bahwa pasien itu mengalami malnutrisi yang lebih, misalnya malnutrisi sedang atau berat, maka waktu yang diperlukan untuk mengoptimalkan pasien akan menjadi lebih panjang. Dan di sini albumin serum praoperasi merupakan faktor prognostik komplikasi. Jadi kita pre-op jangan lupa periksa albumin, itu ya. Intinya untuk kita dibedah itu. Oleh karena itu albumin
dapat dipertimbangkan untuk menentukan pasien bedah yang mempunyai risiko nutrisi berat. Nah, dari periksa albumin aja kita sudah tahu kira-kira ini ada risiko apa tidak. Nah, apa yang harus kita pertimbangkan sebelum melakukan mempreop pasien ya? Ingat nanya ya, kalau pasien tuh di ruangan kita tanya, berat badannya turun enggak? Apalagi pasien cancer. Begitu ada penurunan berat badan, kita aware. Berapa turunnya? Dulu berapa berat badannya? Nah itu, ya dalam waktu 6 bulan. Kita mungkin enggak hafal berapa persen sih, tapi paling enggak kita alert sebagai ahli bedah bahwa pasien ini ada penurunan berat badan. Masalah nanti menjadi malnutrisi ringan sedang, kita punya sejawat gizi di rumah sakit ya, SPGK, dan sekarang nggak susah. Kalau dulu belum ada sejawat SPGK, saya ingat dengan modal kita hanya kursus TNT ya. Jadi kita dari sana kita tahu kebutuhan kalorinya berapa, pasien ini kira-kira masuk ke dalam dengan SGA ya, Subjective Global Assessment. Kita tahu pasien ini berisiko. Dari sana kita menghitung sendiri. Kalau sekarang enggak, yang kita bangkitkan itu hanya awareness-nya saja. Oh ini kira-kira ada masalah gizi. Kalau kira-kira ada masalah gizi, kita sudah punya tim yang siap untuk menghandle itu. Teman-teman SPGK. Ya. Kemudian kita kalau sempat hitung IMT-nya, indeks massa tubuh. Kalau kurang dari 18,5 ya berarti kita sudah sangat curiga ini ada masalah di gizi. Ya. Kemudian penilaian SGE, Subjective Global Assessment maupun NRS, yang mana aja bisa dipakai ya. Dan kemudian albumin serum yang gampang sebelum operasi ya. Kemudian lihat ada gangguan hati dan ginjal enggak. Nah, kemudian asupan oral yang tidak memadai selama lebih dari 14 hari dikaitkan dengan angka kematian yang lebih tinggi. Ini data. Kemudian kekurangan gizi merupakan faktor risiko independen terhadap kejadian komplikasi serta peningkatan angka kematian lama rawat inap. Dan tentu saja biaya yang terakhir ya. Dan ingat kita jangan memuasakan pasien kalau rute enteralnya oke, baik-baik saja ya. Dan rute enteral ini adalah yang terbaik. Ya, adalah yang terbaik. Jadi kontraindikasinya yang harus kita tahu. Obstruksi, pasien shock kan kita urus shocknya dulu ya. Kemudian iskemia dari usus, adanya high output fistula dan perdarahan. Jadi itu yang kita belum pikirkan untuk rute enteral dulu ya. Jadi mungkin dipertimbangkan parenteral. Di abdomen ya. Nah, ini abdomen. Kemudian kelompok yang berisiko tinggi lainnya adalah usia tua dengan sarkopenia. Sarkopenia ini merupakan bintang ya, bintang kalau pembicaraan di forum-forum nutrisi ya. Mungkin tidak semua mengerti tentang apa sih sarkopenia itu ya. Nanti ada dokter Sumartini. Kemudian yang kedua, nutrisi oral dini merupakan komponen kunci dari Erasmus itu. Jadi kapan kita mempuasakan dan kapan kita memulai nutrisi setelah operasi itu jadi penting. Kita cepat saja. Nah, di sini suatu manajemen pasien bedah tidak hanya tergantung dari bagaimana kita minta operasi, bagaimana kita melakukan perawatan yang baik, tapi juga di sini yang penting adalah intervensi metabolik ya, dengan memberikan dukungan nutrisi yang tepat di sini. Jadi kalau pasiennya itu dari awal sudah malnutrisi, saya bisa bayangkan pasti lukanya lama sembuh ya. Kemudian kalau di operasi abdomen ada fistula ya. Coba kita lihat pasien-pasien head and neck kita yang biasanya kurus-kurus, susah makan, pasti fistula. Sering sekali seperti itu. Di sini outcome-nya buruk dan adanya katabolisme, apalagi cancer. Kemudian sarkopenia ini berkurangnya massa otot ya, utamanya sih pada masa-masa geriatri. Ini peningkatan risiko post operasi yang komplikasi mayor ya, komplikasi mayor pada operasi. Kemudian dengan nutrisi perioperatif akan menurunkan risiko infeksi, komplikasi non infeksi dan lama perawatan. Nah ini adalah kaskade dari bagaimana perubahan metabolisme selama pembedahan menyebabkan pasien-pasien itu kehilangan massa otot, kehilangan massa lemak juga, ya.
Jadi adanya injury, adanya pembedahan lah juga ya akan meningkatkan laktat di dalam darah, kemudian terjadinya respon inflamasi, terjadinya neuroendocrine inflamasi akan menyebabkan terjadi peningkatan limfolisis, proteolisis, kemudian juga meningkatkan terjadinya glukolisis dan gluconeogenesis ya. Proses ini akan menyebabkan kehilangan massa otot dan lemak yang juga akan memperberat kerja ginjal untuk membuang benar residu keton ya, dan keton yang tinggi akan mempengaruhi fungsi hati, fungsi otak dan ginjal. Jadi ini adalah hiskit daripada metabolisme selama pembedahan. Dan kalau kita lihat, saya ingat kalau dulu sejak waktu residen, pasien-pasien trauma ya, ini kita flashback sedikit, pasien-pasien yang masuk di UGD, itu pulangnya masih lebih kurus. Ya, pulangnya lebih kurus. Jadi awal masuk misalnya seperti ini, atau seperti ini ya, pulangnya jadi kurus. Kita lihat masalahnya hilang. Ya. Jadi perhatikan pasien-pasien yang keluar dari ICU, pulang dari rawat inap, kalau saya lihat kecenderungannya biasanya menjadi lebih kurus. Ya. Itu sebenarnya kita salah. Ya. Nah, surgery related muscle loss. Nah, di sini dan SIRS sebenarnya nih, SIRS di sini. Kemudian menyebabkan inflamasi tentu, ya, dan sesuai dengan tingkat derajat traumanya atau tingkat derajat pembedahannya. Menyebabkan respons stres metabolik di sini. SIRS di sini akan menyebabkan terjadinya katabolisme glikogen, lemak dan sebagainya dengan pelepasan glukosa, asam lemak dan asam amino ke dalam sirkulasi, dan substrat ini dialihkan dari tujuan normalnya mempertahankan massa otot menjadi untuk energi atau kalori ya, untuk penyembuhan, untuk tubuh, sehingga yang tugas utamanya untuk mempertahankan massa otot dialihkan menjadi tugas penyembuhan yang kebantu, karena memang diperlukan lebih tinggi kalori pada pasien-pasien yang dengan SIRS maupun dengan surgery. Untuk mencapai penyembuhan yang tepat dan pemulihan yang utuh, diperlukan respon metabolik, namun memerlukan terapi nutrisi untuk mengatasi kekurangan ini yang diakibatkan karena stres metabolik itu, sehingga pasien-pasien dengan pembedahan kita memiliki angka respon metaboliknya berapa ya, konstanta di sana. Jadi itu yang menyebabkan kebutuhannya akan naik dari kebutuhan sehari-hari. Dan di sini kita tahu bahwa akibat hilangnya massa otot berdampak pada kekuatan dan imunitas. Ya. Imunitas. Jadi walaupun operasinya cuma total tiroidektomi, saya ingat pasien umur 82 tahun akhirnya meninggal. Meninggalnya karena apa? Karena pneumonia. Imunitasnya turun. Nggak bisa dilepas dari ventilator. Ya. Nah, di sini penurunan kekuatan ini akan menyebabkan risiko mobilitas dan perubahan yang lebih tinggi, kekuatan genggaman yang lebih rendah, itu lingkar betis yang lebih rendah, kekuatan kaki yang lebih rendah, menyebabkan risiko jatuh 9,9 kali. Ya. Kemudian penurunan imunitas di sini akan menyebabkan risiko tertular pneumonia rumah sakit 3,9 kali. Jadi tergantung daripada besarnya penurunan massa otot itu. Jadi di sini dengan penurunan massa otot, penurunan imunitas, risiko infeksi meningkat dan sebagainya menyebabkan penyembuhan yang juga jauh lebih lama dan angka kematian yang jauh lebih tinggi. Dan di sini banyak studi, saya sebutkan saja di sini, genggaman tangan yang lemah diasosiasikan dengan peningkatan komplikasi pasca operasi. Sederhana, hanya alat kecil untuk mengukur kekuatan genggaman tangan. Jadi dengan alat yang sederhana kita bisa melakukan screening situ ya. Jadi genggaman tangan yang lemah diasosiasikan dengan peningkatan komplikasi pasca operasi. Pneumonia 5 kali, ilius 2,4 kali, dan kematian 7,4 ya. Ini studinya di luar. Jadi pada pasien-pasien yang dan sarkopenia ini dengan tanpa sarkopenia berbeda sekali hasilnya ya. Jadi pasien bedah dengan sarkopenia itu jelas komplikasinya akan meningkat. Nah, kemudian studi lainnya ini dilakukan di Belanda,
Jadi ya ini faktor risiko yang mempengaruhi outcome di sini untuk surgery related muscle quality and muscle quality loss. Jadi hasilnya itu 52% mengalami kehilangan massa otot terkait dengan operasinya, dan 65% terjadi penurunan kualitas otot. Jadi bukan hanya massanya tapi juga kualitasnya. Maaf, waktunya lebih 5 menit. Penyakit PPOK dan diabetes merupakan faktor risiko terhadap hilangnya massa otot. Jadi pasien-pasien dengan PPOK, pasien-pasien dengan diabetes akan berisiko lebih tinggi untuk terjadi kehilangan massa otot. Juga usia yang lebih tua, kemudian operasi reseksi terbuka, lama waktu operasi, dan dikaitkan dengan penurunan kualitas otot. Kelangsungan hidup secara keseluruhan lebih rendah pada pasien dengan keduanya. Jadi akan lebih rendah. Nah, tingkat komplikasi pasca operasi secara signifikan lebih tinggi pada kelompok yang hilangnya kualitas otot terkait operasi. Nah, ini apa sih yang bisa dikerjakan? Sebenarnya ini bukan bahasa kita, maksudnya apalagi di FKPT. Jadi ini maksudnya adalah supaya awareness kita sebagai seorang ahli bedah, begitu kita, ini sederhana juga dengan mengukur ikan betisnya sebenarnya ya. Ada ukurannya, kalau ukuran berapa, lagi berapa. Kalau kita menemukan kasus, kita harus melakukan assessment, apakah ini sarkopenia atau tidak. Jadi sarkopenia awareness sebenarnya yang kita inginkan di poliklinik. Jadi sejauh kalau misalnya menemukan pasien sepertinya ini ototnya kurang. Kalau sudah curiga seperti itu, kita curiga sarkopenia ya sudah, kita konsul ke departemen gizi untuk menentukan diagnosis. Tetapi kalau di puskesmas bagaimana? Ya, kita bisa melakukan edukasi perubahan gaya hidup, diet dan olahraga. Nah, ini nanti sarkopenia bukan wilayah kita, nanti yang penting kita aware adanya sarkopenia, nanti kita sebelum operasi kita lakukan terapi gitu ya. Nah, ini pesan sponsor. Jadi mencegah surgery related muscle loss dan meningkatkan outcome pasien-pasien bedah supaya seperti ini ya, walaupun jadinya susah kita bagi masalah seperti itu. Dokter Budi ya, kalau dibuka begini kayak gini ya. Jadi kita memberikan yang namanya beta hidroksi beta butiraat, yaitu suatu prebiotik. Prebiotik ada probiotik, ada bedanya. Ya, jadi prebiotik kemudian ditambah dengan 3 nutrien ini untuk menjaga otot ya. Ini yang buktinya sekarang. Nah, di sini pemberian oral nutrition support dan prebiotik tadi dan triple protein itu secara klinis memang membantu ya. Ini studi di luar ya. Jadi kita bisa lihat sini bahwa albuminnya lebih tinggi ya. Jadi terjadi peningkatan kadar albumin yang lebih tinggi dengan pemberian infus albumin yang lebih rendah dibandingkan dengan tidak mendapatkan ORS. Di sini intervensinya memberikan ini ya, memberikan suplemen ONS ya. Kemudian infeksi pada leukoplasia lebih rendah dan durasi lebih singkat serta readmission dalam 30 hari ya. Nah, ONS dan pemberian beta hidroksibeta untuk butiraat ini disertai dengan lipoprotein membantu menyembuhkan dan mobilisasi pada pasien operasi. Kita lihat itu buat luka lebih cepat, kemudian pasiennya bergerak lebih cepat. Ini studi di Turki ya, diberikan pemberian goksul 30 hari. Kalau pasien satu. Ini nanti bisa dilihat di stand di luar ya. Nanti kira-kira ini formula yang diinginkan untuk mencegah pengurangan massa otot. Ini juga ini kelebihannya. Dan untuk
kita apa sih pentingnya sebagai ahli bedah. Keberhasilan membedah tidak hanya tergantung pada keterampilan teknis bedah, tetapi juga pada arti intervensi metodologinya. Surgery related muscle loss menyebabkan outcome pasien operasi yang lebih buruk, meningkatkan komplikasi, lama rawat inap lebih lama, dan jadi efisien lebih tinggi dalam kedua-dua. Surgery related muscle loss ini dapat dicegah dengan mobilisasi dini dan memastikan asupan protein yang cukup dan pemberian oral nutrition support serta probiotik, anti-hidroksi dan berat dan triple protein sudah banyak diteliti dalam kaitan dengan meningkatkan masa otot dan pemilihan asam. Saya kira itu yang bisa kita bagi siang hari ini. Kembalikan kepada Presiden. Oke, baik. Terima kasih. Rika, waktu lebih. Supaya dengan ada yang untuk